Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa, kita melaksanakan perkuliahan secara daring bersama mahasiswa semester 7 C Pendidikan Agama Islam. Teman-teman semuanya, hari ini perkuliahan kita di pertemuan pertama ini kita laksanakan hari ini karena minggu kemarin kita ada hal yang tidak bisa kita laksanakan. Kita laksanakan hari ini pertemuan pertama dengan mata kuliah Masail Fiqhiyah, kontrak perkuliahan dan konsep dasar Masail Fiqhiyah. Baik, kita awali perkuliahan kita pada hari ini dengan pembacaan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala hadihi sholih bibarakati masyakhina kashfa'alhina riyasat bugingkum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman semuanya, materi kita adalah kontrak perkuliahan dan konsep dasar materi Masail Fiqhiyah. Pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait mata kuliah ini, kita perlu adanya kesepakatan bersama yang biasa kita sebut dengan kontrak perkuliahan. Pertama, jadwal hari Senin jam 11.20. Ini sudah tertera di siakat masing-masing. Yang kedua, sistem perkuliahan kita tatap muka atau daring. Sebisa mungkin tidak ada halangan, kita laksanakan secara luring di kampus. Terkecuali ada kendala hal-hal lain, kita laksanakan secara daring. Kemudian sistemnya nanti presentasi dan praktek mengkaji masalah-masalah fikih ada 12 kelompok. Akan saya buatkan 12 kelompok bersama materi-materinya. Rinciannya, kalau kita secara umum, secara menyeluruh, dalam satu semester ini ada 16 kali pertemuan. UTS, UAS, kontrak kuliah hari ini, pertemuan pertama ya, dan kedua dosen. Nanti hari ini saya, minggu kedua nanti saya lagi, baru selanjutnya presentasi kelompok. 12 kelompok atau 12 pertemuan. Sistem penilaian, absen kehadiran, presentasi, keaktifan, ikut UTS dan UAS. Ini sistem penilaian nanti hasil studinya, KHS-nya, kartu hasil studinya nanti mengambil dari 4 hal ini. Kajiannya, materinya sesuai pembagian tugas. Nanti saya share di grup materi-materinya. Baik teman-teman, apa itu tujuan daripada Masail Fiqhiyah? Materi yang dibahas adalah persoalan-persoalan fikih kontemporer. Masalah-masalah, kajian-kajian, masail-masail fiqhiyah kontemporer. Di mana dalam masalah itu kita bisa mengambil hukumnya dan juga metode istinbatnya, metode ijtihadnya. Jadi menghubungkan kaidah-kaidah usuliyah dengan
fenomena aktual yang terjadi di masyarakat. Di mana di situ memberikan solusi hukum Islam atas problem kontemporer, problem kekinian. Dari kajian ini, materi ini diharapkan mahasiswa memahami dasar-dasar fikih, dapat menganalisis persoalan kontemporer, dan mampu memberi solusi hukum berbasis dalil syar'i, berbasis hasil ijtihad yang berlandasan dalil-dalil ambil dari hukumnya. Ini adalah tujuannya. Metode dan penilaian tadi sudah saya jelaskan ya di awal ya. Diskusi, nanti kelompok, studi kasus, kita ngambil materi-materi kasus hasil ijtihad ulama yang sudah ada, hasil dari bahsul masail ulama yang sudah ada, kemudian dipresentasikan oleh mahasiswa, dibuat semacam rangkuman ya, dari hasil ijtihad yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita ya. Bisa ambil dari bahsul masail ya, diutamakan mengambil hasil-hasil dari PBNU yang sudah ada, LBM PBNU terkait putusan-putusan hukum berkaitan dengan fikih kontemporer. Jadi kita bisa mengambil itu, dibuat rangkuman, dibuat sinopsis, dibuat resensi, lalu dipresentasikan dengan membuat PPT. Kemudian nah itu tadi kontrak kuliah kita ya. Saya kira teman-teman sudah paham terkait kontrak kuliah dan sistem perkuliahan kita. Yang kita mulai nanti pertemuan ketiga baru mahasiswa yang presentasi. Baik, pertama saya akan membahas terkait konsep dasar masail fikih. Secara umum, kalau kita pahami, masail fikih artinya masalah-masalah fikih ya. Masalah-masalah fikih, masail, persoalan fikih atau hukum syar'i praktis. Fikih itu hukum ya. Kalau kita lebih kaji mendalam, ada usul fikih, ada qawaid fikih ya. Kalau fikih itu hukumnya ya, produknya wajib, haram, makruh ya, itu fikih, produk hukum dari sebuah masalah. Kalau usul fikih adalah asalnya, dalilnya ya. Adillatul ahkam asy-syar'iyyah. Itu usul fikih ya. Al-Quran, hadis, ijma, syarat-syarat mujtahid, metode istinbat, nah itu usul fikih. Ada qawaid fikih. Qawaid fikih itu, kalau usul fikih itu alat produknya ya. Kalau fikih produknya, kalau usul fikih alat memproduknya. Ada lagi qawaid fikih ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham ya di awal terkait pembahasan tiga hal itu. Jadi masail fikih adalah persoalan hukum Islam klasik dan kontemporer. Persoalan hukum yang terjadi di masa klasik dan di masa kontemporer. Jadi kita ambil yang kontemporernya. Ruang lingkup masail fikih. Ya, tadi sudah di depan tadi sudah jelaskan ya. Ada yang klasik, artinya persoalan-persoalan lama yang sudah dibahas oleh para ulama yang ada dalam kitab-kitab. Misalnya kunut, ya, tolak 3, zakat perdagangan, ya, kunut perdebatan kunut antara mazhab bagaimana, tolak 3 langsung apakah jadi apa tidak, zakat perdagangan apakah itu juga ada zakatnya, misalnya tanaman-tanaman yang selain barang zakawi apakah ada zakatnya apa tidak. Nah itu persoalan-persoalan klasik. Yang kedua, masail fikih mu'asyirah, persoalan-persoalan kontemporer. Karena fikih itu hukum yang tidak bisa lepas dari perkembangan zaman, sehingga pasti akan terus berkembang ya. Membutuhkan putusan-putusan hukum
persoalan-persoalan yang baru, yaitu persoalan baru akibat perkembangan zaman. Apa contohnya? Misalnya bayi tabung. Nah, dalam kitab-kitab klasik ini tidak ada, tapi akibat perkembangan zaman muncul. Nah, bagaimana hukumnya? Misalnya juga asuransi, misalnya juga kripto, nah, hal dan lain-lain. Ini contoh-contohnya persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik. Nah, itu ruang lingkupnya ya. Nah, bagaimana landasan penetapan hukumnya? Nah, tadi itu ya, fikih itu produknya. Untuk bisa menghasilkan produk perlu ada landasan hukum, landasan dalam menetapkan hukum. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal ada LBM NU, ya, Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Ada juga Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kemudian ada MUI, Ulama Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu salah satu mereka memproduksi hukum, memberi fatwa hukum, memiliki metode istimbat, ya, memiliki metode dalam penetapan hukumnya. Jadi nanti kita bisa mendalami metodenya seperti apa sehingga putusannya ini. Nah, kalau dalam usul fikih, landasan penetapan hukum secara umum kan ada dua ya. Ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf. Ada yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Ada yang diperselisihkan. Ulama satu menggunakan, ulama lain tidak menggunakan. Seperti istihsan, maslahah mursalah, uruf, istishab, dan lain-lain. Landasannya. Kalau kita berijtihad sendiri, mungkin prosesnya panjang ya. Perlu ada persyaratan, perlu ada metode langkah-langkahnya. Membutuhkan waktu. Maka kita bisa mengambil putusan hukum yang sudah dilakukan oleh tadi itu ya LBM. Ya, kita kalau di NU ya bisa mengambil di LBM NU. Kita bisa mempelajari kalau ingin lebih mendalam apa landasannya, bagaimana alur berpikirnya, sehingga diputuskan ini hukumnya. Kita bisa mendalami itu terkait mata kuliah ini ya, masail fikih ini. Kemudian teman-teman, metodologi dalam masail fikih. Tadi itu sudah ya, ada takhrijul ahkam, ada qiyas, ada kaidah fikhiyah, ada maqasid asy-syar'iyyah, ada ijtihad jama'i. Nah, ijtihad jama'i ini ya LBM, NU, MUI, OKI, Majma' Fikih. Ya, ini metodologi dalam membahas masalah-masalah fikih. Tujuannya tadi sudah ya, sudah dijelaskan ya, memahami dinamika hukum Islam, menjawab persoalan kontemporer dengan dalil syar'i, membentuk sikap moderat tawasud dalam beragama. Karena begini ya, apa yang sudah diputuskan ulama terdahulu pasti hasil dari gesekan sosial yang ada waktu itu, faktor sosial masyarakat yang ada pada waktu itu. Dan itu dengan sosial masyarakat sekarang berbeda. Apalagi misalnya ulama-ulama di Timur Tengah, mereka memutuskan hukum, Imam Syafi'i, Maliki memutuskan hukum, ya berdasarkan faktor sosial yang ada di sana. Dan apakah mungkin bisa dibawa hukum-hukum itu ke Indonesia yang ada kemungkinan besar sosial masyarakatnya berbeda. Nah, itu pentingnya, makanya nanti membentuk sikap moderat. Sehingga bisa jadi tidak bisa digunakan ya di Indonesia. Itu ya. Belum lagi persoalan-persoalan baru yang belum ada pada waktu itu ya. Kayak tadi itu misalnya apa? Kripto, asuransi,
bagi tabung, pencatatan nikah sekarang ini ya. Ada lagi persoalan-persoalan baru, misalnya menikah tanpa anak atau COVID, vaksin, nah hal-hal lain banyak lah gitu ya. Jadi perlu adanya memahami, menjawab persoalan kontemporer ini. Jadi fikih ya, masail fikih ini bagian dari fikih ya. Fikih tentu adalah respon Islam terhadap dinamika zaman, sehingga lahirlah fikih, lahirlah produk hukum. Oleh karena itu, dengan memahami masail fikih ya, kita dapat membangun peradaban Islam yang relevan dan solutif. Nah, ini konsep dasar terkait masail fikih. Nah, baik teman-teman, tadi masail fikih itu bagian dari ilmu fikih. Ini nanti tugas teman-teman. Masail fikih itu bagian dari ilmu fikih. Ya. Tadi ada fikih, ada usul fikih, ada qawaid fikih, ada tafsir, ada fikih itu apa? Ya. Atau begini, setiap disiplin ilmu itu ada mabadi, ada prinsip dasar ilmu, termasuk fikih. Mabadiul ilmil fikhi, prinsip dasar fikih. Sebelum kita mendalami suatu ilmu, kita harus memahami mabadi ilmu. Mabadiul ilmi, istilahnya mabadiul ilmi. 10 prinsip dasar ilmu, termasuk fikih. Nah, ini ya, ada sebuah nadhamat. Inna mabadi'a kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u summa samrah wa fatluhu wa nisbatun wal wadi wal muslistimdadu hukmus syari masailu wal ba'du bil ba'di ktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Jadi ada 10 aspek dasar dalam sebuah ilmu. Seseorang pelajar harus mengenal terlebih dahulu terkait 10 ini. Dari ilmu yang akan ia dipelajari. Yaitu al-haddu, definisinya apa, fikih itu apa, definisi. Misalnya kita mempelajari tafsir, apa itu tafsir? Nah, definisinya. Jadi ada jami' mani ya. Yang bukan kajiannya ya tidak perlu dikaji. Nah, istilahnya adalah al-haddu itu jami' mani. Apa definisinya, apa objeknya, al-maudu, apa objek yang dikaji. Kayak tadi itu kalau fikih yang dikaji adalah hukum ya, misalnya kalau usul fikih yang dikaji adalah dalil, nah beda. As-samroh, manfaatnya, buahnya. Al-fadlu, keutamaannya apa. An-nisbatu, hubungannya dengan ilmu lain itu apa. Al-wadi, siapa penemu pertama, peletak pertama. Al-ismu, namanya apa. Al-istimdadu, sumbernya dari mana. Al-hukmu, hukum mempelajarinya bagaimana. Al-masailu, permasalahan-permasalahannya apa. Dengan mengetahui ini, ya, waman darul jami'ah hadza syarafa. Barang siapa yang dapat meliputi semua ini, hadza syarafa, maka ia akan memperoleh kemuliaan, memahami ilmu itu. Termasuk fikih. Jadi fikih itu juga ada mabadiul ilminya. Nah ini ya, batasannya, ruang lingkupnya, manfaatnya, perbandingan dan hubungannya, keistimewaannya, siapa penemunya, namanya, sumbernya, hukum mempelajarinya, masalah-masalah yang dikaji. Nah, ini ada 10 ya. Ilmu apapun ya,
ilmu apapun pasti ada ininya. Suatu hal bisa disebut ilmi, bisa disebut ilmu ketika ada 10 hal ini. Nah, tugasnya nanti teman-teman ini ya, mencari dan menemukan mabadiul ilmi fikih. Silakan dijawab nanti di siakatnya ya, di ID linknya ya. Nanti ya, saya buatkan soal di sana, dijawab apa mabadiul ilmi fikih dari 10 itu. Teman-teman silakan dijawab, dia browsing tidak apa-apa, nanti dijawab. Jadi memahami, intinya memahami mabadiul ilmi fikih itu apa, 10 itu apa saja. Tinggal dijawab di ID linknya. Sudah jawab itu berarti dianggap masuk dalam perkuliahan, hadir dalam perkuliahan hari. Nah teman-teman semuanya, ini adalah kajian-kajiannya terkait rencana pembelajaran semesternya terkait masalah fikih. Ini saya buatkan sudah ada 12 kelompok dengan 16 pertemuan, 14 perkuliahan, UTS UAS 2. Jadi saya pertemuan pertama tadi kontrak perkuliahan dan mabadi fikih. Minggu depan saya nanti lagi terkait metode istinbat Nahdlatul Ulama. Baru pertemuan ketiga adalah mahasiswa. Jadi teman-teman tadi itu saya sampaikan bisa mengambil hasil putusan atau fatwa di LBM NU misalnya terkait satu saja, bisa ngambil terkait ibadah atau muamalah atau munakahah kelompok itu ya. Silakan disepakati buat kelompoknya, ada 12 kelompok, bisa dibagi masing-masing kelompok untuk membuat resensi putusan, hasil putusan LBM NU itu. Jadi ambil satu masalah kontemporer, kemudian dibuat resensi, dibuat rangkuman, lalu buat PPT, mempresentasikan kepada di kelas, nanti kita kaji putusannya apa ya, deskripsi masalahnya apa, putusannya apa, landasan hukumnya apa. Sehingga kita bisa memahami alur berpikirnya. Paling tidak itu, kita tahu hukumnya dan alur metodenya. Kalau kita mengkaji lebih awal lagi, mengkaji satu masalah, maka membutuhkan waktu yang lama ya, mencari dalilnya, mencari maksudnya. Jadi lebih mudah lagi kita ambil aja putusan kontemporer, lalu kita kaji bersama. Nanti ada diskusi. Nah, ini ya. Jadi bisa ambil putusan fatwa, muamalah, ibadah, munakahah. Browsing banyak ya. Ini ya, sudah saya buatkan, nanti diisi posmanya untuk membuat kelompoknya. Itu ya, teman-teman, ini nanti saya share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.